Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita belajar tentang waris ya. Waris bagian suami dan juga bagian istri. Kita mulai dari yang bagian suami dulu. Yang bagian suami berarti yang meninggal adalah istri ya. Istri meninggal dunia. Jadi perlu difahami kalau yang dibahas bagian suami berarti yang meninggal itu adalah istrinya. Jadi seorang suami berhak mendapatkan warisan dari istri yang meninggal dunia dengan syarat mereka menikah yang sah menurut syariat Islam dan dicatat di KUA ya, dicatat oleh negara. Jadi ini baru bisa berlaku hukum kewarisan dari istri yang meninggal kepada suami. Nah, ketentuan pembagiannya, jadi suami itu bisa dapat setengah, seperempat maupun setengah plus tambahan sesuai dengan ada atau tidak adanya furu. Furu itu keturunan ya, bisa anak ataupun cucu. Keturunannya siapa? Keturunan dari istri. Nah, sehingga sebelum kita bahas ke pembagian ini, kita bahas dulu definisi anak ya. Definisi anak itu ada di sini. Jadi ketika istri meninggal, maka yang dimaksud dengan anak, ada atau tidaknya anak yang menjadi sebab berapa bagiannya suami, itu yang pertama ada anak kandung. Nah, anak kandung ini berarti keturunan dari pernikahan yang sah saat ini. Ini yang banyak terjadi, sering. Kemudian yang kedua ada anak bawaan. Nah, anak bawaan ini berarti keturunan dari hasil pernikahan sah dengan mantan suaminya sebelumnya. Nah, ini anak bawaan. Ini termasuk anak yang bisa menghalangi jumlah warisan yang diterima suami. Nah, yang ketiga, ini kita sebut saja anak yang lahir di luar hubungan pernikahan. Nah, jadi kalau ada perempuan meninggal dunia, maka anak yang lahir dari luar pernikahan itu tetap dianggap sebagai anak. Dan ini mempengaruhi berapa jumlah waris yang diterima suami. Sehingga ketika istri meninggal dunia, ada salah satu dari tiga pengertian anak ini, maka jumlah bagian suami itu berubah. Nah, misalkan tidak ada dari definisi anak ketiganya, maka suami akan mendapatkan setengah dari harta istri. Tapi kalau ada, maka suami mendapatkan 1/4 dari hartanya istri. Kita ke contoh perhitungan ya. Ini contoh yang mendapatkan setengah jika seorang muslimah wafat meninggalkan suami dan ayah. Maka suami ini mendapatkan setengah karena tidak ada furu atau tidak ada anak. Ayah dapat berapa? Ayah itu kalau yang meninggal dunia itu tidak ada anak, maka ayah mendapatkan asobah. Asobah ini sisa harta ya. Sisa harta. Berarti kalau sudah dikurangi suami setengah, maka sisanya ini adalah setengahnya. Kemudian yang contoh hitungan kedua, seorang suami itu bisa mendapatkan 1/4 jika ada furu. Nah, di sini contohnya yang ditinggalkan itu suami 1 dan anak laki-laki 1. Maka suami dapat 1/4 karena ada anak. Kemudian sisanya anak laki-laki ini dia dapat aksobah ya. Sisanya itu berarti 3/4. 3/4 yang didapatkan oleh anak laki-laki. Jadi misalkan si istri ini meninggalkan harta 100 juta. Maka bagi suami ini 1/4-nya yaitu 25 juta. Bagi anak laki-laki itu 3/4-nya yaitu 75 jutanya. Nah, ini pembagian bagian suami. Kemudian ada kondisi yang ketiga, ini jarang terjadi tetapi ada.
yaitu suami bisa mendapatkan setengah plus rot. Rot ini tambahan. Jika apa? Jika ia ahli waris tunggal. Jika istri meninggal dunia dan tidak ada yang ditinggalkan, jadi dia tidak punya saudara, baik itu zawil furud ataupun zawil arham yang dekat ataupun jauh, itu tidak ada, maka suami yang awalnya dapat setengah, dia akan mendapatkan setengahnya lagi. Jadi dengan kata lain, suami ini mendapatkan seluruh harta dari istri jika memang tidak ada kerabatnya sama sekali. Jadi kerabat ini bisa saja keponakan ataupun sepupu begitu ya. Yang jauh-jauh itu memang tidak ada. Nah, maka berlaku hukum ini setengah plus rot. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, bagian waris istri. Berarti yang meninggal adalah suami. Suami meninggal dunia. Jadi seorang istri atau para istri ya, jika istrinya lebih dari satu, itu berhak mendapatkan warisan dari suaminya yang meninggal dunia berdasarkan hubungan pernikahan yang sah. Jadi suami ini meninggal dunia dengan kondisi pernikahannya masih sah, belum ada perceraian, tidak terjadi perceraian. Nah, maka istri bisa mendapatkan bagian dengan ketentuan berikut, dan jumlahnya ini itu berdasarkan ada atau tidak adanya furu atau keturunan. Sehingga kita harus tahu yang dimaksud anak dari suami yang meninggal itu apa, begitu ya. Nah, di sini ada perbedaan dengan jika istri meninggal ya. Kalau dari sisi suami, jika ia meninggal, maka anak yang dianggap anak dari seorang laki-laki ini adalah yang pertama anak kandung, berarti dia keturunan dari istri sahnya saat ini. Ini mudah dipahami. Yang kedua anak bawaan suami, artinya dia dari mantan istri yang sah terdahulu. Yang ketiga anak dari istri lain. Nah, misalkan dia berpoligami, punya anak dari istri yang kedua misalkan. Nah, itu berarti sama saja ia punya anak. Nah, ini yang berbeda dengan yang perempuan meninggal ya. Jadi kalau laki-laki meninggal, anak hasil zina atau kita tulis saja sebagai anak dari anak yang lahir dari luar nikahan gitu ya. Anak yang lahir di luar pernikahan, maka bagi seorang laki-laki itu tidak dianggap. Kenapa? Karena ia bukan keturunannya, atau seorang laki-laki ini tidak bisa menjadi walinya. Sehingga nasab dan hak kewarisannya ini hanya kembali ke ibunya saja, tidak kembali ke ayahnya. Meskipun nanti pada akhirnya ya ibunya sama ayahnya ini menikah begitu. Tetapi anaknya karena memang dia ini sudah ada di kandungan sebelum terjadi pernikahan, maka itu dianggap sebagai anak yang ada atau lahir di luar pernikahan. Nah, berbeda dengan yang istri tadi ya. Kalau istri kan tetap dianggap. Oke, kalau kita sudah paham tentang pengertian anak, kita lanjut ke pembagiannya. Nah, kalau tidak punya anak, yang definisi 1, 2, ataupun 3 atau 4 ya. Yang ini ya, ini. Kalau tidak ada salah satu dari 3 ini, maka dia sama saja tidak memiliki furu ya, kalau tidak ada itu. Maka istri mendapatkan bagian 1/4. Nah, bagaimana kalau istrinya lebih dari 1? Maka 1/4 ini dibagi lagi di antara mereka. Misalkan istrinya 4, ya 1/4 bagi 4. Bukan istri pertama 1/4, istri kedua 1/4, ketiga 1/4, keempat 1/4, itu bukan. Tetapi 1/4 ini dibagi 4. Berapa? Ya cuma 1/16 ya. Cuman dapat segitu. Nah, kemudian istri bisa juga dapat 1/8. Nah, ini jika suami meninggalkan furu. Nah, furu ini berarti yang 1 sampai 3.
Kalau suami ada ini meninggalkan anak di luar pernikahan, ini tidak dianggap anak, begitu ya. Jadi yang berlaku yang seperempat. Tapi kalau anaknya ini yang nomor 1 sampai 3, nah maka berlaku hitungan yang 1/8. Maka istri dapat 1/8. Nah, kita ke contoh perhitungan. Seorang muslim wafat meninggalkan istri dan anak, istri dan ayah. Maka istri dapat 1/4 karena tidak ada anak. Ayah dapat sisanya, asobah. Asobahnya berarti 3/4. Nah, contoh yang kedua, dia dapat 1/8 jika meninggalkan istri dan anak laki-laki. Karena punya anak, maka bagiannya 1/8. Anak laki-laki ini asobah. Asobah, sisa dari 1/8 yaitu 7/8. Ini yang didapatkan oleh anak laki-laki. Dan istri itu juga bisa dapat 1/4 plus rot. Ini jika ia ahli waris tunggal. Sama kasusnya dengan yang suami tunggal tadi ya. Jadi ini jika istri ahli waris tunggal, si suami yang meninggal tidak punya kerabat yang dekat maupun jauh, maka harta sisanya ini itu dikembalikan lagi ke istrinya karena dia ya satu-satunya pewaris. Nah, itu untuk penjelasannya pada kesempatan kali ini. Jadi bagiannya itu intinya tergantung ada atau tidak adanya furu. Jadi teman-teman memahami dulu pengertian anak dari sisi suami yang meninggal atau istri yang meninggal. Itu yang perlu dipahami. Kalau sudah dipahami, ini ada soal, silahkan dikerjakan di buku. Nanti hasilnya difoto, baru diunggah di Google Form yang akan saya kirim. Nanti Google Form itu sebagai presensi pada sore hari ini. Jadi di Google Form itu sudah ada soal yang ditulis beserta jawabannya yang sesuai dengan apa yang baru saja kita pelajari. Oke, cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dikerjakan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.